Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semoga pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo, kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wafil rahim wa'adli wa'ayamsirli amri wa'adul bayani bisabri yaqawusawam wa'adli bidani al-iman wa'adukni fahman wa'adli bidani al-iman wa'adukni fahman. Nah, sebelumnya itu absen dulu ya. Alkitab, Aziza, Rauzatul Najila, Marhami, Al-Kausar, Al-Fatan, Marhaban, Nurul Husna, Putri, Muhammad tadi ya? Muhammad Fadil. Marhaban ya? Oke, nah itu semua. Oke, pada hari ini kita masuk ke dalam materi barisan aritmatik. Barisan aritmatika. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mulai, itu mau ulang kembali sedikit materi yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa sebelumnya? Pola bilangan. Oke, pola bilangan. Nah, sebelumnya kita belajar tentang pola bilangan. Ibu sekarang ingin mengasah kembali kemampuan kalian biar apa? Biar pembelajaran kita pada hari ini menjadi lebih efektif ya. Jadi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada minggu lalu bisa dibawa kembali untuk pembelajaran pada hari ini karena itu akan sangat berhubungan dan saling berkaitan. Tapi sebelumnya ibu kembali mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Artinya apa? Kesepakatan kelas itu harus tetap kita jaga, harus tetap kita melakukan agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan efektif. Masih ingat kan kesepakatan kelas kita itu apa? Ayo aja kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Disiplin, apa lagi? Fokus, apa lagi? Aktif, sopan, apa lagi? Jadi ada beberapa kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi harapan ibu kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, selanjutnya ibu kita sudah belajar minggu lalu tentang pola bilangan. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk menulis beberapa pola bilangan dari bilangan kelipatan 2, 3, dan 4. Ayo, siapa yang mau maju? Ibu mau ada perwakilan dari laki-laki satu orang dan perempuan laki-laki. Siapa yang mau maju? Oke, Al-Fatan saja. Al-Fatan berarti buat bilangan dengan kelipatan 2. Terima kasih Al-Fatan. Coba teman-teman diperhatikan kira-kira betul nggak? Kalimat pola bilangan kelipatan 2 yang ditulis oleh teman kalian. Betul? Betul. Oke. Sekarang ayo dari perempuan membuat bilangan dengan kelipatan 3 atau 4. Siapa yang mau dari perempuan? Oke, sekarang. Tapi saya Najila. Kelipatan 3 dan kelipatan 4. Terima kasih Najila. Ayo diperhatikan. Najila sudah membuat bilangan dari kelipatan 3 dan kelipatan 4. Masih ingat ya? Arti kelipatan 3-nya 3. Kelipatan 3 berarti 3 sama 3. Nah, masih ingat kan? Begitu juga dengan kelipatan 4. Nah,
Oke, Aziza, silakan. Ditulis ya yang mana yang termasuk pola bilangan kecil dan pola bilangan genap. Oke, terima kasih. Saya berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah kita maju semua tadi. Jadi tadi ada Almarhum yang sudah menulis bilangan dengan berpatan 2, ada Hafizah menulis bilangan dengan berpatan 3 dan 4, dan ada Aziza yang sudah menulis pola bilangan dan juga. Ini adalah pelajaran yang masih dasar sekali yang sudah kalian pelajari pada saat SMP. Itu paling dasar. Nah, sekarang kita lanjut ke di sini ada kata-kata motivasi dari buku bahwa jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Jadi kita sebagai siswa itu jangan pernah takut untuk belajar, karena kenapa? Endingnya itu hasilnya itu akan kalian rasakan pada 6 tahun ke depan. Sekarang memang masih belum muncul, tapi susah senangnya nanti, bodoh tidaknya kita nanti itu akan kita laksanakan ataupun akan kita rasakan ketika pernah berjuang tidak. Jadi harapanku tetap rajin ke sekolah, tetap rajin belajar, karena ilmu itu kalau diterima itu akan terus kita akan haus dengan ilmu kalau memang kita terus-terusan belajar. Ya, jadi tetap semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui kegiatan pembelajaran menggunakan modal psikologi, diskusi kelompok dan pendekatan spesifik, peserta didik dapat menjelaskan pola dan barisan bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan konsep barisan aritmatika dan menjelaskan barisan aritmatika. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan sekaligus teliti, mampu bekerja sama dan berpartisipasi. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita yang ingin mencapai untuk sekarang kita masuk ke dalam identifikasi masa. Mereka ini gambar apa? Gambar kalender bulan Oktober. Nah, untuk kalender bulan Oktober yang pertama di sini sudah dikolomkan beberapa bilangan pada hari. Hari Sabtu bisa nggak dibacakan atau disebutkan bilangan apa saja yang ada pada hari Sabtu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi supaya anak-anak itu membedakan pola bilangan di sini, kalian nanti bisa memperhatikan, melihat kira-kira apa perbedaan dari berbeda gambar kalender yang bisa diganti ya. Sekarang untuk kalender yang kedua, di sini ada barisan horizontal yang sudah dibuat di minggu ketiga ya. Referensinya ada ini sini. 10 ya. 12, dan untuk yang diagonal itu disebutkan angka berapa saja yang ada di dalam kotak diagonal di sini. 4, 15, 20, 28. Di sini bisa kita ambil angka 4, 12, 28, bisa kita ambil dari 5. Yang penting dia diagonal, mau diagonal ke kanan ataupun diagonal ke kiri. Jadi ini di sini kita belajar tidak langsung dapat rumus. Jadi nanti anak-anak itu mendapatkan rumusnya sendiri dari identifikasi masalah yang tadi. Jadi nanti ujungnya akan kita dapatkan rumus-rumus untuk N barisan aritmatika. Nah, sekarang ibu mau membuat suatu permainan ya. Nama permainannya yaitu tik-tik-puk. Berarti tik-tik pernah dengar? Nah, jadi permainan ini dibuat yang pertama biar anak-anak itu semangat, biar senang. Jadi pembelajaran kita hari ini tidak membosankan. Hari ini bermakna menyenangkan dan berfaedah.
yang ya. Ayo semuanya coba bangun dulu membuat lingkaran. Di sini tulisan. Bangun buat lingkaran, ya. Lihat lagi sih. Ini lupa ya. Bentuk lingkaran. Ya. Coba sekarang dengarkan aba-aba dari ibu ya. Kita mulai hitungan dari sini saja, dari perempuan. Hitung lanjut terus sampai mana sampai di sini. Hitung dari 1 sampai habis berapa? Coba hitung. Nah, sekarang dengarkan aba-aba dari ibu. Arti permainan detik bom ini adalah berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi setiap ibu mengatakan yang merupakan kelipatan dari 2 mengucapkan kata bom. Ya ingat ya, tadi kita sudah tahu kalau kelipatan dari 2 itu apa aja, kelipatan dari 3 apa aja, kelipatan dari 4 apa aja. Jadi setiap kelipatan 2, nanti ingatkan. Ayo sekarang dihitung kelipatan 2. Setiap dapat kelipatan 2 tadi 2 itu apa ya? Dari apa? Setiap dapat kelipatan 2 berarti tidak menyebutkan angka tapi menyebutkan ya. Siap? Kita mulai ya. Oke. Nanti seperti ini. Ketika ada salah yang menyebutkan, misalnya katanya dia menyebutkan tapi dia menyebutkan angka, dipersilakan dulu. Jadi hanya ada beberapa orang nanti yang keluar sebagai pemenang. Sekarang itu kalian mau menyebutkan kelipatan 3 dan sini. Ini kan 1 tadi, maksud itu meletakkan kelipatan 3. Ini letak bom 1, 2, ketika jatuh 3 bom. 4, 5, jatah kelipatan 3 lainnya kan 6 bom. Ya, sama ya. Ini berarti ulang hitung dari 1. Berarti setiap kelipatan yang ibu mau, apa ibu mau kelipatan 2, apa ibu mau kelipatan 3, ataupun kelipatan 6. Sekarang yang menyebutkan bom adalah setiap bilangan dengan kelipatan 2. 1, 2, 3. Nah, ada salah lagi. Harusnya kok duduk, silahkan duduk. Nah, ya, tinggal 7 orang lagi, ya. Kita mulai lagi. Ini bisa kembali lagi. Nah, sekarang siapkan yang menyebutkan untuk bom adalah bilangan dengan kelipatan 3. Dan 6 ini dulu. Dan salah lagi. Nah, ingat ya. Di sini dari permainan ini kita nanti bisa melakukan semua. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil hikmah dari permainan yang kita buat ini. Nah, kita hitung ya. Sekarang coba dihitung permainan titik bom ini. Untuk bomnya dari kelipatan 2. 1, 2. Salah yang 4 harusnya bom dulu. Ya. Geser. Ya. Kurang. Silakan dibaca kelipatan 3. 1, 2. Kelipatan 3, 6 bom dulu. Nah, ya, banyak masalah nih. Diulang ya. Sekarang yang mengucapkan bom adalah dari kelipatan 1 ya. Salah ya. Kelipatan 1 berarti bom semua itu. Nah, tinggal 3. Sekarang yang mengucapkan bom adalah ya. Ingat aba-aba dari ibu. Dikatakan kelipatan 1 mengucapkan bom. Bom 1. Nah, salah. Kalau kelipatan 1 setelah satu kan 2 berarti 1 bom. Yang kedua juga kan dengan kelipatan 1. Tinggal 2 lagi. Ini berpasangan ya. Yang mengatakan bom adalah setiap bilangan dari kelipatan 2. Nah, salah. Nah, berarti ingat pemenang kita pada
permainan tadi punya beberapa, kita refleksikan ya permainan tadi kira-kira apa yang kalian ketahui tentang beda suatu tadi. Ataupun sebelum ini aku mau nanya, kira-kira dari permainan tadi ya, dari permainan yang sudah kita buat, apa yang kalian dapatkan? Senang nggak dengan permainan tadi? Oh, betul. Nah, dari permainan tadi kira-kira apa yang kalian dapatkan? Apa yang bisa dipetik pelajaran dari permainan yang sudah kita buat? Konsentrasi. Iya, betul sekali. Jadi dari permainan tadi kita yang pertama itu melatih konsentrasi. Karena ketika kita tidak melatih konsentrasi, itu memberikan apa yang bisa kita lakukan. Satu, dua, tiga. Kalau kalian nggak sampai konsen, harus nah, kira-kira selain konsentrasi apa lagi? Fokus, harus fokus. Kita harus ingat bahwa ketika kemarin tadi sendiri mengatakan bahwa tujuan, kita harus tahu posisi kita itu ada di angka berapa. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang guru bacakan. Apa itu kita akan satu dua ya. Tapi di sini ada dua pelajaran yang saya kita ambil. Pertama harus fokus, yang kedua harus konsentrasi. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tadi ibu sudah menanyakan ada bilangan perlipatan 2, perlipatan 3, ada perlipatan bilangan ganjil, perlipatan bilangan genap. Nah, ibu punya beberapa pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang beda suatu bilangan? Ada nggak bisa jawab? Yang kenapa? Beda suatu barisan bilangan adalah suatu yang berdekatan selalu sama. Oke, sekarang kita buktikan ya. Antara suatu yang berdekatan selalu sama. Kita buktikan, betul nggak yang ada saya bilang? Coba diperhatikan. Ini Aziza ada membuat pola bilangan ganjil. Coba lihat, beda 1 dengan 3 berapa? Beda antara 1 dengan 3 berapa bedanya? 2. 3 dengan 5? 2. 5 dengan 7 berapa bedanya angkatan? 2. 7 dengan 9 berapa bedanya angkatan? 2. Berarti yang Aziza katakan adalah benar. Untuk poin nomor 2, dapatkah kalian membuat barisan bilangan lain satu-satu? Bisa membuat. Oke, maka silakan mau lihat di sana. Ya. Sudah. Oke, ini sudah lengkap Pak ya. Coba perhatikan silakan dulu Pak. Terima kasih. Langkah ini membuat satu barisan bilangan, ya. 3, 7, 11, 15, 19, 23. Dia membuat bahwa beda setiap bilangan ini adalah 4. Berarti ini termasuk bilangan apa tadi? Barisan bilangan. Nah, coba perhatikan nomor 3. Apakah urutan 2, 3, 5, 4, 13 merupakan suatu pola bilangan barisan? Tidak. Kenapa? Karena tidak memiliki beda yang sama. Kita buktikan misalnya. Nazila menjawab tidak memiliki beda yang sama. 2, 3, 5. 2, 3, 5, 8, 13. Sekarang coba kita lihat. Nazila menjawab bahwa barisan tersebut bukan barisan aritmatika. Alasannya bedanya tidak sama. Ya, tidak sama. Ini berapa bedanya? 1. 3 ke 5? 2. 5 ke 8? 3. 8 ke 13? 5. Berarti di sini beda setiap suku itu tidak tetap, artinya tidak sama. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang 5. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, kira-kira dari apa yang sudah dijelaskan dari permainan yang sudah kita buat, ada nggak yang bertanya? Ada nggak yang bertanya satu orang sebelum kita masuk ke diskusi kelompok? Nah, nanti di diskusi kelompok itu akan memberikan beberapa permasalahan yang diselesaikan per kelompok. Tapi mau ada nggak yang bertanya sebelum kita masuk ke diskusi kelompok? Satu aja pertanyaan. Ada nggak? Ayo, abang Sarfi. Kenapa terjadi bentuk yang dijelaskan dari mempunyai beda yang beda?
Oke. Kenapa setiap contoh yang dijelaskan bedanya tetap? Jadi materi kita pada hari ini adalah barisan matematik, barisan aritmatik, matematika. Nah, ada beberapa contoh yang dibuat oleh kalian. Ada di sini yang juga bilang memang bedanya di sini selalu tetap. Coba kalian dua di sini bedanya dua, di sini dua, di sini dua, di sini juga. Tiga. Karena tadi ibu mengucapkan, coba kalian buat pola bilangan dari kekuatan tiga. Jika yang namanya kekuatan tiga berarti tiga adalah 9. Dari kekuatan 4, 8, 12, 6. Pola bilangan ke-6 dan pola bilangan ganjil. Makanya tidak pakai di sini beda setiap bersama alasan. Nanti kalau kalian di sini itu ada membuat tadi satu punya nazilah yang dibuat di sini bedanya berbeda, ya kan? Ketika ada beda, kalian memang berbeda. Kalian ada dibuat sama mahal. Ayo, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, di sini coba lihat alasan. Ini beda setiap unsur itu tidak sama seperti yang contoh yang sudah dibaca dari 5 ke 3 bedanya 1. Dari 3 ke 5 bedanya 2. Dari 5 ke 8 bedanya 3, dan 8 ke 13 bedanya 5. Inilah perbedaan dari beberapa contoh yang sudah dibuat. Nah, berdasarkan perbedaan ini nanti kalian bisa menurunkan sebuah rumus untuk bagian barisan aritmatika berdasarkan permasalahan yang akan ibu bagikan dalam beberapa aktivitas siswa pada diskusi kelompok. Ya? Nah, kita sekarang masuk ke dalam kelompok diskusi ya. Ada 2 kelompok yang dibuat. Nah, di sini ada 2 kelompok. Jadi ibu pilihnya seperti ini. Untuk barisan yang pertama ini kelompok 2, untuk barisan yang kedua itu kelompok 1. Jadi yang ini silakan pilih. Ini untuk kelompok 2 yang laki-laki ini biasanya ada. Yang perempuan geser ke sana untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Ada tulang. Geser meja ini. Cara pakai sama yang perempuan geser mejanya juga yang agak jadi buat satu kelompok. Ini tidak usah digeser, pindah aja. Perempuan pindah mana? Juga di sini. Lagi di belakang. Di belakang berarti kalian salah. Namanya di sini kelompok. Geser. Ini ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam kelompok masing-masing. Jadi juga perhatikan di nomor aktivitas siswa di sini ada nama anggota kelompok. Silakan tulis nama anggota kelompok yang masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, silakan tulis nama anggota kelompoknya. Dan perhatikan petunjuk yang ada pada beberapa aktivitas siswa. Jangan lupa dibaca ini. Ya, baca petunjuk. Setelah baca petunjuk, silahkan kerjakan, diskusikan bersama kelompok masing-masing beberapa permasalahan yang berikut dan tentukan di lembar aktivitas siswa. Jadi semua bekerja, tidak ada yang satu orang bekerja yang lain bekerja. Semua bekerja. Yang lain bantu temannya silakan minta. Yang laki-laki bisa nggak tuh? Walaupun ini bisa
Jika diletakkan di meja perdebatan dapat diikuti oleh orang-orang, berapa orang yang dapat tidak di meja perdebatan. Di situ kalian bisa membuat dalam bentuk kotak ya, karena kita di sini menjabarkan dulu, nanti ujungnya baru kita dapatkan loh. Jadi kan buat dulu misalnya super kotak diikuti 4 orang. Tidak ada kotak lain lagi diikuti oleh 6 orang. Bisa sih bantu boleh. Lihat kalau waktu yang diberikan untuk diskusi ini sekitar 15 menit ya. Jadi setelah diskusi selesai, nanti setiap kelompok yaitu dari kelompok 1 maupun kelompok 2 presentasi di depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Misalnya ada yang tidak mampu,
Kalau ada yang tidak jelas atau kurang paham, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini nggak paham. Dan sembilan. Barisan belakang ini perhatikan kalender yang ada samping. Jadi di sini ada petunjuk. Tuliskan angka-angka yang merupakan hari Sabtu. Jadi tugas kelompok 1 melihat ada bilangan apa aja, ada bilangan berapa aja yang ada di hari Sabtu. Jadi bilangan yang ada di hari Sabtu, angka-angka berapa aja ini pindah. Setelah itu ditanya berapakah selisih angka-angka tersebut. Maksud selisih itu beda. Jadi beda bilangan yang ada di hari Sabtu itu ada bilangan kali. Ya beda persoalannya itu berapa ada di sini. Begitu juga dengan nomor yang ini dan nomor yang lain. Ya, paham ya? Sudah siap? Soalnya gampang sekali itu pelajaran sendiri. Ya, salah tinggalan
semua itu bekerja dalam software, tidak ada yang dan jadi itu penilaiannya bukan hanya penilaian dari PR di kampus, tapi aktifan dalam diskusi kelompok juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi siapa yang bekerja, siapa yang bekerja, siapa yang awal, siapa yang mau terlihat di kelompok. Siapa yang membuat gambar dia. Sekarang semuanya harapkan pandangan dari Pak apa dari saya. Ya, ini baik. Ada apa nulis? Perempuan ini baik. Balik ada di sana, jadi bisa dinaikkan hasil
ataupun yang konsentrasikan seperti di sini. Jadi nanti kawan-kawan bisa melihat juga lomba aktivitas siswa yang sedang dilakukan ya. Kelompok 2, tolong diperhatikan hasil konsentrasi kelompok 1 nanti. Jika ada jawaban yang berbeda, bisa langsung ditanggapi ketika kelompok 1 selesai mengkonsentrasikannya. Betul-betul diperhatikan bahwa atau di masalah ataupun di mana yang perlu diperbaiki, apa punya kelompok 1 yang salah, atau punya kelompok 2 yang salah. Oke, kelompok 1 silakan. Oh ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan dipresentasikan, lihat ke sini. Jadi tunjuk saja. Jadi kelompok 2 bisa melihat hasil kerja kelompok 1. Nanti yang perlu ditulis silakan tunjuk kelompok tulis ya. Nazila, Hafiza, saya bisa mendengar. Silakan. Dalam sebuah restoran, sebuah meja persegi dapat diduduki oleh 4 orang. Ketika 2 meja diletakkan berdekatan atau berdekatan dapat diduduki oleh 6 orang. Jika diletakkan 3 meja berdekatan dapat diduduki oleh 8 orang. Beberapa orang dapat duduk jika 6 meja diletakkan berdekatan. Jawabannya biar teman-teman kelompok 2 bisa lihat, bisa ditulis ya. Satu meja dapat diduduki oleh 4 orang. Nah, ditulis dulu nanti baru dijelaskan. Jangan. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan dijelaskan ke teman-teman kelompok 2 dari mana dapat. Satu meja dapat diduduki oleh 4 orang. Jika 2 meja diletakkan saling berdekatan dapat diduduki oleh 6 orang. Jika 3 meja diletakkan saling berdekatan maka akan diduduki oleh 8 orang. Perselisihan antara meja-meja ini adalah 2. Maka jika diletakkan 4 meja saling berdekatan maka Sini, jadi kelompok 2 nampak. Gitu. Jika diletakkan 4 meja saling berdekatan maka dapat diduduki oleh 10 orang. Jika diletakkan meja saling berdekatan 5 meja maka dapat diduduki oleh 12 orang. Jika 6 meja diletakkan saling berdekatan maka dapat diduduki oleh 11 orang. Bisa langsung ditanggapi. Oke, lanjut. Lanjut ke pola bilangan. Untuk pola bilangan, perhatikan pola bilangan berikut itu. Dapatkah kamu menggambarkan 2 pola berikutnya? Coba digambar 2 pola berikutnya. Kelompok 2 perhatikan ya. Kalau kelompok 1 salah, selesai kelompok 1 presentasi langsung tangkap ibu, kami tidak sama ya. Makanya harus diperhatikan, kalau nggak diperhatikan nggak tahu.
Nanti dikasih tanda Azizah yang mana urutan keempat dan yang mana urutan kelima. Dua bola berikutnya adalah 13. Bola keempat adalah 13 dan bola kelima adalah 17. Ya. Soal nomor dibaca saja. Perhatikan bola bilangan berikut. Dapatkah kamu mengabarkan dua bola berikutnya? Berapa banyak kurus yang terdapat pada urutan ke-6? Di sini deh. Terus bolanya saya jelaskan. Perhatikan ya. Kalau memang lagi dikerjakan misalnya ada yang mau bertanya dari mana boleh silahkan bertanya. Jadi bisa langsung dijelaskan oleh kelompok 1. Baiklah, kelompok 2. Sepanjang yang sudah dijelaskan tadi diselesaikan kelompok 1 terus. Ada nggak yang ditanyakan sama kelompok 1? Silahkan bertanya kalau ada yang ditanyakan. Kalau mau ditanggapi nanti boleh nggak setelah kelompok 1 selesai. Nah, lagi gimana? Ada yang bertanya? Ada kelompok 2? Gimana alasan sudah? Bagaimana jika dua? Dan juga ada pertanyaan dari kelompok 1. Dari mana dapat 32 ini ya? 32 dan 64 ini? Coba dijelaskan. Dari hasil dari 16 kali 16 ke 16 Pertanyaannya adalah dari mana dapat 32 dan dari 16 kali 2. 64 itu dari mana? Dari 32 kali 32 kali 2. 2. Ya, pematannya 32 itu dapatnya dari 16 kali 2. Sedangkan 64 dapat dari 32 kali 2 ataupun 32 dapat 30. Paham ya? Lanjut lagi. Yang perempuan dari perhatikan di mana perbedaan hasil diskusi kelompok 1 dan 2. Lanjut ya. Sudah selesai ya? Lanjut ke yang berikutnya. Pola bilangnya ini ya. Coba ditandai yang mana urutan ke-6 dan ke-7. Dikelompokkan yang jadi urutan ke-6 dan urutan ke-7. Oke. Lanjut. Dapatkah kamu Dapatkah kamu menemukan perbedaan antara bola bilangan pada soal nomor 1 dan 2? Pada soal nomor 1, bolanya adalah mempunyai selisih 4 di setiap segi.
B. Barisan bilangan. Perhatikan gambar di samping. Tuliskan angka-angka yang merupakan hari Sabtu. Jelaskan ya, di nilai-nilai dijelaskan. Mungkin saja angka-angka yang merupakan hari Sabtu. Tuliskan angka-angka yang merupakan hari Sabtu. 2, 9, 16, 23, 20. Berapakah selisih angka-angka tersebut? Selisih antara 29 adalah 7. Ambil pola bilangan pada minggu 3. 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Berapakah selisih angka-angka tersebut? Selisihnya adalah 1. Dapatkah kamu mendefinisikan apa yang masuk dalam barisan dan matematika? Barisan dan matematika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku yang berbeda. Berdasarkan definisi di atas, berikan dua contoh barisan aritmatika. Kelompok kan 3 pola bilangan matematika yang sudah ditulis pada kelompok 1. Berarti kan sama nggak dengan kelompok 2 ya? Nanti kalau sama dengan apa? Nah, lanjut. Rumus untuk 3E yang dapat dihubungkan seperti itu. Setelah ditulis dijelaskan ya, misalnya sama dengan kelompok dari mana asalnya.
U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 tambah B sama dengan U3 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan U2 tambah B sama dengan A tambah B tambah C sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan U3 tambah B sama dengan A tambah 2B tambah B sama dengan A tambah 3B, 5 sama dengan U4 tambah B sama dengan A tambah 3B tambah B sama dengan A tambah 4B, U6 sama dengan A tambah N kurang 1 tambah B. Lanjutkan. Dalam sebuah gudung akan disusun kursi pelajaran lainnya. Terdapat 5 kursi pada bagian pertama di sebelah paling kirinya. Membuat 4 kursi lebih banyak dari satu. Tidak dalam gudung terdapat 10 bagian kursi. Pertama kursi yang berbeda pada bagian kursi. Di atas nih. Coba dijelaskan sama kelompok dua yang mulai dari nilainya. Kelompok dua perhatikan. Ini yang terakhir nanti tinggal di pertanyakan gimana bagian yang tidak dibuka. Jawabnya kita berlaku rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sebagai suku ke N, A sebagai suku pertama, B beda atau selisih. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 4, bedanya 10. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. 10 sama dengan 5 tambah 10 kurang 1 kali 4. 10 sama dengan 5 tambah 9 kali 5 tambah 2. Kelompok 1
satu sudah mempersepsikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari kelompok 2 sekarang, kira-kira hasil kerja kelompok 1 dengan punya kelompok 2 sama nggak? Ada yang beda nggak? Ada. Kelompok 2 lurus. Nah, bedanya di mana coba? Di bagian mana? Di bagian dapatkah kamu menentukan perbedaan antara pola bilangan pada soal nomor 1 dan 2? Ini ya. Gimana kalau kelompok itu gimana? Menurut kelompok kami, soal nomor 1 dan 2 merupakan contoh barisan aritmatika. Sedangkan punya kelompok 1 menjawab hanya soal nomor 1 yang merupakan barisan aritmatika. Sekarang kelompok 1 coba dijelaskan apa alasan kelompok 1 mengatakan bahwa hanya soal nomor 1 yang merupakan barisan aritmatika. Ini soal nomor 1. Coba tulis 1 Ini, kenapa hanya ini yang dikatakan dengan barisan aritmatika? Kenapa yang ini tidak dikatakan barisan aritmatika? Itu maksud dari pertanyaan kelompok. Coba dijelaskan. Karena soal nomor 1 selisihnya beda semua. Kalau punya soal nomor 2 gimana selisihnya? Ini aja. Kalau soal nomor 2 berbeda, ada yang 1, 2, 4, 8, 12 dan juga 20. Nah, jadi tadi syarat sebuah barisan yang matematika dia harus mempunyai suku yang beda, suku yang berdekatan itu harus sama ya kan? Ya lulusan. Nah, berarti punya kelompok 2 nanti sama kembali. Nah, sekarang kita berikan applause untuk kelompok 1 sama-sama. Jadi kelompok 1 silakan ditutup presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 2 maju, ibu mau ngetes semangatnya lagi ya. Karena udah pada kelompok ya. Kita coba nih jargon dari kelas kita untuk pelajaran matematika masih ingat? Nah, ya ingat ya. Nah, ibu katakan ibu mau mengulang jargon kita biar lebih semangat, biar lebih membara, biar lebih oke lagi pada saat presentasi kelompok 2. Ayo. Matematika luar biasa. Terus semangat. Matematika luar biasa. Oke, Pak tangannya. Terus semangat. Matematika luar biasa. Terima kasih. Ayo sekarang gimana kelompok 2 yang lalu? Untuk presentasi kelompok 2. Yang di depan. Semua baru kelompok. Serius ya? Ada yang tahu. Kalian presentasi berdiri di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mengintegrasikan ilmu sosial kelompok kami. Dalam sebuah restoran, sebuah meja persegi dapat diduduki oleh 4 orang. Ketika 2 meja diletakkan mendekatkan kesempatan akan kelompok 1 Manakala akan jika meja berdekatan dapat diduduki oleh 8 orang. Berapa orang yang dapat duduk dengan meja diletakkan berdekatan?
kelompok 2, kelompok 1. Ya. Ada yang sini. Jika satu meja di mana diduduki 4 orang, jika diletakkan 2 meja berdempetan bisa duduk 6 orang. Jika 3 meja berdempetan bisa duduk 8 orang. Jika 4 meja bisa duduk berdempetan bisa duduk 1 orang. Jika 5 meja berdempetan bisa duduk 12 orang. Jika meja berdempetan 6. Lanjut. Perhatikan pola bilangan berikut. Berapa banyak ulangan yang terjadi pada urutan keempat dan kelima? Ini polanya saja, tidak harus diulang. Ini pola bilangan. Kelompok 1, 2, kelompok 1. Perhatikan ya. Perhatikan pola berikut dan cepatkah kamu menggambarkan dua pola berikutnya. Berapa banyak rumus yang terdapat pada urutan ke-6 dan ke-7? Di kolom urutan ke-6 dan ke-7 yang mana? Ini yang benar. Dapatkah kamu menemukan perbedaan antara pola bilangan pada soal nomor 1 dan 2? Soal nomor 1, polanya adalah mempunyai selisih 4 di setiap suku. Sedangkan soal nomor 2 memiliki selisih yang berbeda di setiap suku. Perhatikan gambar di samping, tuliskan angka-angka yang merupakan hari Sabtu. Jelaskan gambar dong. Lihat teman-teman kelompok 1 lebih jelas. Angka yang merupakan hari Sabtu 2, 11, 16, 23, 30. Berapakah selisih angka tersebut? Bisa dijelaskan dari mana 7? Dari 2 ke 9 selisihnya 7, dari 9 ke 16. Ambil pola bilangan pada hari Minggu ketiga, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Berapakah selisih angka tersebut? Selisihnya 1. Lanjut. Berdasarkan pengamatan kalian, dapatkah susunan bilangan tersebut dikatakan suatu barisan aritmatika? Berikan alasannya. Ya, karena selisih setiap suku yang berdekatan selalu bernilai sama. Dapatkah kamu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya. Berdasarkan definisi atas, berikan 3 contoh barisan aritmatika. Bapak tentu perhatikan memang tidak tahu di mana sana. Serius ya, tidak ada yang serius. Perhatikan temannya dan membaca. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dibantu temannya menjawab. Siap? Nomor 1 yang perhatikan.
untuk acara training. Terdapat 5 kursi pada baris pertama. Dari setiap baris berikutnya memuat 4 kursi bersimbayang dari baris di depannya. Hingga dalam gedung itu terdapat 10 baris kursi. Berapakah kursi yang tersedia pada baris ke-10 pada acara training itu? Silahkan ditulis jawabannya di sini sudah terjelasin. Nanti dijelaskan ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dijelaskan sama kelompok 1. Di sini dia terima. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B itu sama dengan 5 tambah 1 kurang 1 kali 4 sama dengan 5 tambah 8 kali 4 itu sama dengan 5 tambah 6 itu sama dengan 5 kali 1. Oke, kelompok 2 dari hasil presentasi kelompok 1 ya. Dari hasil presentasi kelompok 2 itu gimana jawaban dari kelompok 2? Sudah sama ataupun masih ada yang berbeda dengan kelompok 1? Sudah sama. Sudah sama. Oke, silakan kelompok 2 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekali lagi ya, berikan aplaus untuk kita semua. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, mulai dari yang awal tadi kita buat permainan, sesi penjelasan dari ibu, dari identifikasi masalah, dari hasil diskusi kelompok, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada nggak satu orang yang bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ayo silakan Hamzah. Yang besar suaranya, agar kita semuanya dengar. Oke, kata teman kalian bahwa barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama antara suku-suku yang berbeda. Seperti itu. Ini maksud dari Hafizah. Yang mana setiap orang yang saling berdekatan itu selisihnya selalu berbeda ataupun sama. Itu inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Masih mungkin penguatan dari ibu. Coba diperhatikan. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan
yang memiliki selisih yang sama di antara suku-suku yang saling berdekatan. Di mana beda setiap suku itu kita dapatkan dari suku di depannya dikurangi dengan suku sebelumnya, artinya kurang dengan suku pertama sebagai A, B dan B, dan N adalah suku N. Ya, paham nggak? Ada yang masih bertanya dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ataupun sudah paham semua? Gimana? Paham? Mengerti? Iya, alhamdulillah. Nah, sedikit refleksi buat kita semua, kira-kira bagaimana pesan kalian setelah mengikuti pelajaran tadi? Gimana pesan? Bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Tik-tik-go. Pembelajaran yang menarik tik-tik-go. Mana yang lain lagi? Pembelajaran yang menarik tadi ada satu orang pada saat permainan tik-tik-go. Mana pembelajaran yang menarik hari ini? Benar? Ayo. Tik-tik-go aja. Oke, ayo. Berdasarkan apa yang telah dipelajari, bagaimana suatu barisan disebut sebagai barisan atmatika? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana suatu barisan itu dikatakan bahwa dia adalah barisan atmatika? Seperti kesimpulan yang bisa bacakan tadi. Dan bisa menjawab? Suatu barisan dikatakan barisan atmatika jika dia mempunyai selisih yang sama antara suku-suku yang berdekatan. Nah, jangan lupa untuk minggu depan silahkan dipelajari materi deret aritmatika. Ya, untuk minggu depan silahkan belajar materi deret aritmatika. Di sini kita punya soal, ada soal yang harus kalian kerjakan yang akan menjadi pekerjaan rumah. Silahkan dicoba nanti pada pertemuan selanjutnya pada saat kita belajar materi deret aritmatika. Ya, Oke, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita sama-sama membaca alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua dan membawa manfaat untuk kita semua. Ya, kebetulan ayo dipimpin teman-temannya untuk membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ketua kelas. Sedikit pesan dariku, tetap rajin belajar, tetap rajin ke sekolah. Nomor satu yang paling penting harus menjadi teladan kita adalah disiplin, ya. Disiplin masuk kelas, disiplin hadir di sekolah, disiplin dalam segala hal. Itu merupakan salah satu kunci kesuksesan kita. Jadi sekian dari hari ini dan Ibu, tidak berani maaf sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.